Allah meletakkan kadar. Innallaha khalaqa kulla syai'in biqadar. Kalau ada kadar, ada ukuran yang Allah ciptakan. Manusia tentunya berikhtiar untuk Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim, rekan-rekan, teman-teman dimanapun berada, alhamdulillah sampai saat ini kita masih dikasih Allah kesehatan, kita masih diberi keberkahan dengan usia yang berkah, bermanfaat, dan tentunya semakin mendekatkan muqarabah kita, kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di masa pandemik ini. Tentunya satu hal yang perlu kita renungkan bersama ya. Saat ini kita berikhtiar menjalankan apa yang telah Allah ujikan untuk kita, yaitu di tengah-tengah wabah yang berkepanjangan, di tengah-tengah ada kebijakan, aturan dari pemerintah untuk menjadikan hidup kita ini lebih aman, tentram, sejahtera. Di tengah-tengah juga situasi dan kondisi yang kita lihat di tetangga, kerabat, sahabat kita, ya berjatuhan, dipanggil oleh Allah dan mendahului kita. Mudah-mudahan Allah tetap kasih kita kesehatan. Allah berkahkan hidup ini dengan usia yang ditambahkan oleh Allah menjadi berkah yang mulia. Ya, itu adalah bagian sebuah kesyukuran yang sampai hari ini perlu kita syukuri dan perlu kita panjatkan untuk semakin lebih dekat kepada Allah. Kondisi ini tentunya menjadikan kita berada di dua pilihan. Satu, kita berikhtiar kepada Allah. Bagaimana ikhtiar itu kita lakukan agar kita tetap sehat, agar kita tetap berkah di kehidupan ini, agar kita tetap sehat selalu dan selalu beraktivitas dengan protokoler kesehatan. Tapi di sisi lain kita juga bertawakal kepada Allah. Kita berdoa, bermunajat, berikhtiar. Seolah-olah ada ikhtiar dengan tawakal. Kalaulah Allah menciptakan sesuatu, dan sesuatu yang Allah ciptakan itu kan ada ukurannya. Dan ketika Allah mengukur sesuatu itu, Allah meletakkan kadar. Innallaha khalaqa kulla syai'in biqadar. Kalau ada kadar, ada ukuran yang Allah ciptakan. Manusia tentunya berikhtiar untuk menyempurnakan ukuran ini sesuai dengan ukurannya Allah. Nggak ada makhluk yang Allah ciptakan tidak baik. Semua makhluk itu Allah ciptakan baik. Kita contohkan misalnya ada hewan-hewan buas. Ya. Ada makhluk-makhluk hewan-hewan yang ada di sekitar kita mungkin berbahaya untuk kita. Ada ular, ada semut, ada lalat, nyamuk, yang kalau ini dibiarkan mungkin akan berdampak memberi sebuah mudarat dalam hidup manusia. Tapi kalau kita lihat sisi yang lainnya, ada sesuatu yang mendatangkan manfaat untuk kita. Ada sesuatu yang menjadikan hidup ini, ketika kita menghargai ini adalah makhluknya Allah, ini akan mendatangkan kemaslahatan untuk kita semua. Nah, disitulah satu sisi kita diminta berikhtiar, berusaha, memilih mana yang baik dengan yang mana yang buruk. Tapi di sisi yang lain kita akan tetap tawakal kepada Allah, berserah kepada Allah. Dunia kita hari ini dihadapkan kepada dunia vaksin. Itu mungkin yang menjadi tema kita ya hari ini. Vaksinasi, ada gerakan memvaksin seluruh warga. Ada gerakan berikhtiar, memberikan sesuatu dalam tubuh kita yang kita sebut sesuatu itu nanti akan menjadi imunitas tubuh kita. Itu bentuk ikhtiar kita. Muncullah pro dan kontra, ada yang
mau divaksin dan ada yang tidak mau divaksin. Nah, ini tentunya pro kontra ini berkepanjangan. Ya, kita serahkan ini kepada pakar-pakar, para dokter kita, para ahli-ahli mikrobiologi kita ya. Banyak ilmuwan kita, para profesor, doktor-doktor kita yang lebih berhak untuk menurunkan satu kebijakan terhadap analisa apakah vaksinasi ini berbahaya, mendatangkan mudarat, ataukah dia bermanfaat untuk kita semua. Saya mendengar di beberapa hari-hari terakhir ini gerakan vaksinasi cukup kuat, cukup tinggi. Antri-antri gerakan untuk meminta divaksin juga berada di mana-mana. Berbondong-bondong masyarakat juga meminta dan mengharuskan dirinya untuk divaksin. Ini juga menelaah dan mengantarkan kepada kita untuk berpikir lebih jernih. Apa yang harus kita lakukan? Bagi yang tidak berilmu, yang tidak berpengetahuan di kalangan masyarakat awam, kita bingung. Bingung sekali. Ini harus diikuti atau tidak? Ini mendatangkan kebaikan atau tidak? Dan muncul pemberitaan-pemberitaan yang lain-lainnya. Dan hati-hati, di posisi ini kita berikhtiar. Yang tadi, urusan kematian itu ada di tangan Allah. Kita bertawakal kepada Allah. Kita berserah diri mewakilkan kehidupan kita ini kepada Allah. Karena hidup dan mati kita ada di tangan Allah. Tapi di sisi lain kita berikhtiar. Berikhtiar dengan cara ya salah satunya kita mungkin mengikuti gerakan vaksin itu tadi. Saya melihat secara pribadi, apapunlah yang dimasukkan dalam tubuh kita. Itu sama di hari ini mungkin ketika kita mengkonsumsi air putih. Yang air putih ini harus alami, yang kita minum dari alam. Ya, tidak perlu dimasak. Air ini sumbernya dari alam, air ini bersih. Ya, terolah oleh alam. Sama seperti kita memetik buah-buahan. Sama seperti kita memetik sayur-mayur yang langsung kita konsumsi tanpa perlu kita masak. Tapi kita perlu berikhtiar. Makanan yang kita konsumsi ini berdampak baik tidak pada tubuh kita. Jangan-jangan makanan yang kita konsumsi seperti makanan-makanan durian atau yang lainnya ya. Ini ada kontradiktif dengan kondisi fisik yang selama ini sudah hidup dalam diri kita. Kita menjalani usia 40-50, mungkin ada yang salah dari apa yang kita makan. Sehingga ada penyakit-penyakit yang ada di dalam tubuh dan kita nggak tahu. Dan ini kita konsumsi, ini kita makan. Terjadi kontradiktif. Nah, ini kan ikhtiar kita dengan mengkonsumsi sesuatu yang ada dari luar untuk tubuh kita. Nah, sisi yang lain kita tidak mengkonsumsi air putih. Kita mengkonsumsi air instan dari galon, dari botol-botol yang sudah dikemas oleh beberapa produk. Mohon maaf tidak bisa kita sebutkan produk-produk tertentunya ya. Dan itu ikhtiar kita juga. Di dalamnya juga ada mungkin unsur-unsur yang menjadikan air ini tetap standarisasinya bersih, sehat, baik. Nah, anggaplah ini seperti vaksinasi yang disuntikan dalam tubuh kita. Ya. Bedanya air putih ini alami, air putih ini instan. Dia dibentuk dengan beberapa unsur. Bedanya buah ini alami, buah yang kita beli yang mengalami transgenetika sehingga buah ini dari yang kecil menjadi besar, durian aja dari yang kecil menjadi durian montong besar sekali. Apel aja dari apel biasa menjadi apel besar dengan ukuran-ukuran tertentu. Ya, pisang dari pisang yang kecil menjadi pisang yang besar sekali, kan transgenetik. Tapi selama itu tidak membahayakan tubuh, why not? Demikianlah mungkin vaksin-vaksin yang diberikan dalam tubuh kita. Nah, kita serahkan ini kepada pihak-pihak tertentu dan saya rasa ketika vaksinasi itu dilakukan dan diberi kebijakannya untuk warga negara kita, tentunya itu yang perlu untuk kita renungkan bersama. Apa yang dimasukkan dalam fisik ini tentunya halalan thayyiban. Ada halal dan ada thayyib. Ini dua aspek ini coba. Ya, kita ikhtiar kita divaksin. Tentunya halal. Seperti apa aspek kehalalannya? La haula wala quwata illa billah. Saya serahkan kepada teman-teman dari profesor-profesor, dokter-dokter, pakar-pakar di bidang kedokteran, di bidang
biologi, dan macam-macam ya, yang bisa menganalisa ini. Dan ketika ini menjadi sebuah kebijakan yang masuk dalam negeri kita juga punya LP POM, dan tentunya di situ ada tim-tim ahli, melibatkan majelis ulama, melibatkan pakar-pakar di berbagai macam bidang. Tentunya aspek kehalalan ini yang perlu dipertimbangkan. Nah, ini kan sama. Sebagai contoh, kondisi air yang mungkin kurang baik ya, air itu tercemar, air itu terlimbahkan, air itu menjadi air yang tidak layak untuk kita konsumsi, tidak halal. Tetapi melalui berbagai macam proses dengan berbagai macam mekanikal dan alat-alat industri lain, air yang tidak layak untuk dikonsumsi tadi itu ternyata bisa layak untuk kita konsumsi. Nah, anggaplah ketika dalam unsur kehalalan dalam vaksin itu kan, mungkin ada unsur-unsur yang wallahu a'lamu bissawab ya. Ini digunakan untuk berbagai macam hal, berbagai macam sisi, lalu dia diproses. Melalui proses ini tadi, melalui dunia industri, dunia pakar, dan yang lainnya, sehingga obat yang disuntikan itu menjadi halal. Nah, ini yang kita butuhkan. Ya. Dan saya rasa gerakan-gerakan itu sudah ada, dan ketika kebijakan ini menjadi kebijakan di negeri kita, ya, apa yang digambarkan oleh Allah di dalam surah Al-Baqarah 168 itu, halalan thayyiban itu menjadi aspek yang utama. Yang kedua, thayyiban. Thaba yatib. Itu baik. Thayyib berarti ada unsur baik di dalamnya. Ada unsur baik, tentunya yang disuntikan ini akan mendatangkan kebaikan. Kalau ini adalah imunitas yang disuntikan sehingga memunculkan apa? Mungkin ada organ-organ yang mati yang di dalamnya sehingga imunitas ini bisa semakin meningkat, semakin bertambah, semakin menguatkan. Ketika ada sisi thayyibnya, ada sisi kebaikan-kebaikan yang di dalamnya, kenapa tidak? Nah, ini yang mengajak kita untuk merenung. Maka di saat tema ini menjadi vaksin itu, apakah sebuah ikhtiar kita atau tawakal kita kepada Allah? Coba kita renungkan sama-sama ini. Kalau memang ikhtiar ini menjadikan fisik ini baik, tubuh ini baik, dan jangan lupa ada ilmu di dalamnya. Banyak orang ini sekedar ikut-ikutan. Nah, ini yang berbahaya. Melihat temannya divaksin, dia ikut divaksin. Ini cari ilmunya. Fahami baik-baik. Tanya kepada teman, kerabat, rekan, saudara kita yang memang mumpuni di bidang itu. Jangan mudah terbawa emosi, jangan mudah terbawa situasi dan kondisi, jangan mudah kita digiring kepada ranah yang anti atau pro. Tapi tadi itu yang mungkin dalam tema-tema kita sebelumnya ketika kita mengangkat sisi COVID itu harus kita ketahui. Kita mengikuti sesuatu itu harus ada ilmunya. Dalam aturan syariat agama Allah saja ketika kita beribadah, ketika kita puasa, zakat, sholat, dan seterusnya, kita hanya diminta harus ada ilmunya dong. Mengapa takbiratul ihram itu harus seperti itu? Mengapa kita ketika i'tidal, ketika sujud, ketika duduk di antara dua sujud, ini ada ilmunya. Sama kenapa kita harus mengkonsumsi buah ini, memakan itu, memakan ini. Kan bergantung dengan kekuatan imunitas tubuh kita berdampak kontradiktif atau tidak. Ada ilmunya. Nah, yang kami harapkan dalam situasi dan kondisi seperti ini, apakah vaksin ini bagian dari ikhtiar kita? Ketika kita berikhtiar, saya akan mengangkat bahasa ikhtiar itu apa? Ikhtiar itu dari akar kata khoyaro. Khoraya khir. Dia melakukan, memilih dia. Dia memilah-milih, berarti memilih mana yang hak, mana yang batil. Mana yang benar, mana yang salah. Harus ada ilmunya di situ. Nah, saya berikhtiar untuk mengikuti vaksin karena dia punya ilmu. Dia tahu di sini ada kebaikannya, dia melihat di sisi ini pro dan kontra ini, dia berijtihad. Sehingga dari hasil ijtihadnya dia berikhtiar, dia memilih untuk divaksin. Nah, di sisi lain yang lain dia tetap bertawakal kepada Allah. Manusia kan tidak salah ketika bertawakal kepada Allah. Berserah diri kepada Allah itu dilakukan setelah dia berikhtiar. Maka di sini antara ikhtiar dengan tawakal. Tawakalnya apa ya? Kita berserah, memasrahkan hidup, menyerahkan diri kita ini kepada Allah. Mewakilkan apa yang terjadi dalam hidup ini semata-mata hanya kepada Allah. Itu kita bertawakal. Jangan sampai kita berikhtiar tapi tidak tawakal. Jangan sampai kita bertawakal tapi kita nggak ikhtiar. Lihat perjalanan Rasulullah. Apakah Rasulullah hanya bertawakal? Tidak. Tapi Rasulullah juga berikhtiar. Rasulullah memilih.
Rasulullah melakukan bagaimana dirinya tetap tidak terjebak, tidak tercampak dalam kemaksiatan, dalam keburukan, dalam kerusakan. Rasulullah sosok yang maksum. Beliau perang dalam berbagai perang yang dipimpin oleh Rasulullah. Apa ikhtiar Rasulullah? Mengatur sinergi pasukan. Mana pasukan panah, mana pasukan pedang, mana pasukan kuda, mana pasukan onta. Itu diatur, ada strategi perang. Rasulullah memerintahkan dengan menggunakan pakaian besi, dengan topi besi, dengan menggunakan perisai besi. Ini kan ikhtiar. Menjaga jangan sampai dirinya ini hancur, larut dalam kehancuran. Itu ikhtiar ya. Bagaimana kita ini berusaha. Nah, disitulah. Ini kan ada ilmunya. Betul Rasulullah maksum, dijaga sama Allah. Tapi Rasulullah tetap menjaga dirinya dengan ikhtiar itu tadi. Betul, kita ini sudah menjadi makhluk yang menjadi pilihannya Allah. Khiyarun nas. Ya, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Itu ada pilihan. Kita ini manusia yang dipilih sama Allah. Makhluk yang Allah pilih. Selected people. Manusia yang telah terpilih oleh Allah. Tapi kan tetap harus ikhtiar dong. Maka kita gunakan masker, maka kita mengisolasi, maka kita menjaga jarak. Ya, maka kita stay at home, maka kita divaksin. Itu bentuk ikhtiar kita. Cuma kami berpesan, usikum wa ya nafsi bitaqullah, harus dengan ilmunya. Harus dengan ilmu. Baru kita bertawakal kepada Allah. Nah, kondisi kita hari ini mungkin banyak yang bertawakal kepada Allah, dia berserah kepada Allah, urusan kematian itu karena Allah, urusan kematian itu memang waktunya qadarullah. Tapi la haula wala quwata illa billah, dia tidak melakukan ikhtiar ini jadi salah. Ada orang yang beranda takut banget dia berikhtiar, semuanya satgas. Protokoler kesehatan prokes diberlakukan, saking takut banget, tetapi dia melupakan dirinya. Di sisi yang lain dia perlu berikhtiar kepada Allah. Kalau Allah perjalankan kehidupan itu juga tidak luput dari ikhtiar manusia. Nah, di kesempatan ini, ayo teman-teman, sahabat sekalian, mari coba kita berpikir lebih jernih. Jangan menjadi orang yang mudah hanyut dibawa oleh media massa. Jangan menjadi orang yang mudah hanyut diprovokasi oleh grup-grup teman-teman kita di Twitter, di Facebook, dan yang lainnya ya, yang tidak perlu kita sebut satu-satu. Tapi antum berikhtiarlah dengan diri antum sendiri. Dan antum berikhtiar dengan ilmu. Ya. Ada rajulun alim fahuwa rajulun, ada orang yang tahu dan dia tahu kalau dirinya tahu. Dialah orang-orang yang berilmu. Rajulun yadri wa yadri annahu yadri fahuwa alimun fattabi'u. Itu diikuti. Kita ini orang yang mencari ilmu. Maka kalau kita mencari ilmu, kita sadar kalau kita ini adalah sosok yang harus mencari ilmu di situ, carilah ilmu itu. Kita alim. Kita orang yang berpengetahuan. Tapi ada orang yang yadri wala yadri annahu la yadri. Yadri wala yadri annahu yadri. Fawa na'imun. Fantabihu. Ada orang yang tahu, tapi dia nggak sadar kalau dirinya itu tahu. Dialah orang yang lalai, bangkitkanlah, sadarkanlah, bangunkanlah dia. Mungkin kita di situ, di kelompok kedua itu tadi. Kita ini tahu, tapi kita nggak mau cari tahu. Kita ini tahu, tapi kita nggak sadar kalau diri kita ini sebenarnya harus mencari tahu gitu. Kita orang yang lalai. Bangkitlah teman-teman, sahabat-sahabat yang mungkin hari ini masih taklid, masih ikut teman-temannya, ya. Temannya bilang boleh vaksin, dia ikut-ikutan. Ini perlu dipertimbangkan benar-benar dengan ilmu ya. Carilah ilmu, jadilah manusia yang selalu berilmu, jadilah SDM, sumber daya manusia yang punya kompetensi keilmuan untuk mencari apa sebenarnya yang ada di balik vaksin itu. Jadi kita bisa mengukur diri kita. Sama seperti durian itu kita katakan baik durian itu, tapi kan nggak semua orang bisa mengkonsumsi durian dengan berlebih-lebihan. Boleh memakannya cukup satu, boleh memakannya cukup satu buah, bisa memakannya lebih banyak. Itu kan ikhtiar kita ya. Nah, vaksin itu kami rasa ada di situ ya. Nah, dari sini mari kita gerakkan kesadaran kita untuk mencari ilmu. Jangan seperti kelompok-kelompok yang tidak mau mencari ilmu. Tapi ketika kita berikhtiar dan kita memilih, silahkan. Hargai teman-teman, ada yang tidak menginginkannya, ada yang menginginkannya, ada yang pro dengan kontranya, hargailah. Tetapi jangan lupa, semuanya dengan pengetahuan kita,
dan tetap kita serahkan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi intinya, jangan pernah berhenti untuk mencari kebenaran, jangan pernah berhenti untuk mencari pengetahuan, karena di balik setiap kebenaran itu ada pengetahuan, dan setiap pengetahuan itulah yang nanti akan mencampaikan kita kepada kebenaran. Di situ letakkan tawakal kita kepada Allah. Semoga sehat selalu. Semoga ikhtiar kita yang kita lakukan itu benar-benar diridhai oleh Allah. Semoga Allah berkahi hidup kita. Doakan teman-teman kita yang hari ini sedang sakit. Kita doakan teman-teman kita mudah-mudahan diberikan kelapangan dari berbagai macam hal yang telah Allah janjikan untuk kita. Dan jangan lupa teman-teman kita yang mungkin keluarganya tertimpa musibah, keluarganya lebih dulu dipanggil oleh Allah, keluarganya ada yang mengisolasi mandiri dan sedang berjuang dengan wabah, dan wabah itu tadi kita doakan mudah-mudahan mereka tabah, sabar, dan terus istiqomah dalam tawakalnya kepada Allah. Semoga menjadi inspirasi yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.